Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, pagi hari ini kita berjumpa lagi belajar dengan cara jarak jauh ya. Pada hari ini hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ya. Kita kemarin tanggal 17 sudah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Kita harapkan semoga negara kita tambah maju ya, jaya dan merdeka selama-lamanya. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar matematika ya. Namun sebelum kalian belajar matematika, kalian harus persiapkan diri ya. Harus siapkan buku-bukunya dan alat-alat tulisnya, dan kita juga harus berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kesehatan serta kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, mari kita berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya kita lanjut saja ya, kita langsung saja, yaitu matematika tentang penaksiran pecahan ya. Penaksiran pecahan kalau di buku kalian yaitu halaman 20 sampai halaman 22 ya. Kamu bisa lihat nanti di halaman 20, 21, 22. Tolong perhatikan penjelasan Bu Guru ya, agar kalian nanti dapat mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan Bu Suci. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Matematika kelas 4 tentang penaksiran pecahan. Oke, penaksiran pecahan. Menaksirkan adalah memperkirakan ya. Minggu yang kemarin kalian sudah belajar tentang penaksiran. Penaksiran itu sama saja adalah memperkirakan ya. Memperkirakan itu tidak hasil yang sebenarnya, tapi mendekati hasil yang sebenarnya. Penaksiran dalam operasi hitung dilakukan dengan mempermudah menghitung aslinya ya. Nah, ini kamu perhatikan nih. Menaksirkan adalah memperkirakan. Jadi penaksiran dalam operasi hitung itu apa? Operasi hitung itu ya tambah, kurang, kali, bagi, itu namanya operasi hitung. Dilakukan untuk mempermudah menghitung aslinya ya. Jadi perkiraan itu mendekati hasil yang sebenarnya. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Hasil penaksiran itu adalah mendekati hasil yang sebenarnya. Ini yang perlu kamu perhatikan ya. Baik. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, jadi kan pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya ya. Ingat ya. Penaksiran adalah penaksiran dalam operasi hitung pecahan campuran atau biasa dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan kesatuan terdekat. Nah, ingat ini. Penaksiran dalam operasi hitung pecahan campuran. Pecahan campuran itu artinya ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Maka disebut pecahan campuran ya. Atau biasa dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan kesatuan terdekat ya.
contohnya. Nih, contohnya. Langsung contoh ya anak-anak ya. Contoh 1, misalnya 21 per 10 ditambah 5, 8 per 9. Ini namanya pecahan campuran. Ya, kenapa disebut pecahan campuran? Nah, ini 2-nya bulat. 5-nya juga bilangan bulat. Pecahannya yang mana? 1/10 ini pecahan. 8 per 9 itu juga pecahan. Nah, kalau digabung bulat dengan pecahan disebut pecahan campuran. Ya. Nah, 21 per 10 ditambah 5, 8 per 9. Berapa sih hasil penaksirannya? Mari kita hitung sama-sama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, perhatikan anak-anak. Nih caranya nih. 21 per 10 ya diperkirakan atau ditaksir yaitu menjadi bilangan 2. Dari mana? Nah, 2 bilangan bulat ditulis, 1 per 10. Ini pecahan biasanya 1 per 10 dibulatkan menjadi 0 ya. Karena 1 per 10 itu kan jauh kalau ke angka 1. Dekatnya ke angka 0. Maka 21 per 10 penaksirannya adalah 2. Yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2. Sama dengan ini 5, 8 per 9 ya. Penaksirannya berapa? Nah, 5-nya ditulis ini. Lalu yang kamu taksir yang ini 8 per 9 ini yang ditaksir. Kita bulatkan ya. 8 per 9 ini bulatkan menjadi bilangan 1. Karena 8 per 9 dekat dengan bilangan 1 ya. Maka 8 per 9 ulang ya. Maka 5, 8 per 9 penaksirannya adalah 6. Hasil taksirannya adalah 6. Yaitu dari 5 ditambah 1 sama dengan 6. 1 dari mana? 1 adalah pembulatan dari 8 per 9. Taksiran dari 8 per 9 ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi 21 per 10 ditambah 5, 8 per 9 sama dengan ya. Ini hasil perkiraannya ya. 21 per 10 ditambah 5, 8 per 9 taksirannya adalah 8. Yaitu 2 ditambah 6 ya. Ini 21 per 10 ditaksir menjadi 2. 5, 8 per 9 ditaksir menjadi 6. Maka 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, angka 8 inilah hasil yang mendekati hasil yang sebenarnya ya. Taksiran 8 ini adalah mendekati yang sebenarnya. Jelas ya anak-anak ya. Oke, contoh yang lain. Tadi penjumlahan, sekarang adalah contoh yang kedua ya, yaitu tentang pengurangan. 6/8 dikurang 25 per 6. Berapa hasil taksirannya? Ayo kita selesaikan sama-sama. Nih, cara menyelesaikannya nih. Ya. Nah, 6 cara penyelesaiannya di sini. 6/8 ditaksir menjadi 6. Kenapa jadi 6? Nah, ini bilangan bulatnya 6 tetap. 1/8 yang kita taksir ya. 1/8 itu kita bulatkan menjadi 0. Kita taksir menjadi 0. Karena 1/8 kalau pakai garis bilangan itu dekatnya dengan 0. Kalau dengan 1 jauh ya. Jadi 6/8 perkiraannya adalah 6. Nah, kalau 25 per 6 hasil taksirannya 3. Dari mana 3? Nah, ini lihat. Bilangan bulatnya 2. Lalu yang dilihat 5 per 6-nya ini, pecahannya ini 5 per 6. 5 per 6 itu dekat dengan bilangan 1. Maka 5 per 6 ditaksir menjadi angka 1. Ya, bukan 0 tapi 1. Jadi, di 25 per 6 perkiraannya atau taksirannya adalah 3 ya. 6/8 taksirannya 6,
2, 5 per 6 taksirannya 3 ya. Ini caranya seperti ini. Jadi ya, atau maka 1 per 8 dikurang 2, 5 per 6 ya, taksirannya adalah 6 dikurang 3 ya. Ini 6 dikurang 3, hasilnya adalah 3 ya. Angka 3 ini mendekati hasil yang sebenarnya kalau dihitung dengan benar ya. Kalau kita sekarang lagi belajar tentang penaksiran. Oke, ini adalah pengurangan ya. Nanti belajar lagi ya Nana ya, kalian ya. Oke, kita lanjutkan contoh-contoh yang lain. Contoh selanjutnya yaitu perkalian. Operasi hitungnya perkalian. 4 1 per 7 kali 2 1 per 8. Taksiran, gampang kalau taksirannya Nana ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? 41 per 7 kali 21 per 8. Perhatikan sini ya. Oke nih, 41 per 7 taksirannya 4. 21 per 8 taksirannya 2. Dari mana? Nah, kamu lihat seperti tadi. 41 per 7. Ini bilangan bulatnya 4. Nah, yang kamu perhatikan pecahannya. Kalau penaksir itu yang dilihat pecahannya. Ya, 1 per 7 ditaksir ke bawah menjadi 0. Kenapa? Karena 1 per 7 itu dekat dengan 0 daripada ke angka 1. Ya Nana ya. Jadi 41 per 7 taksirannya adalah 4. Nah kalau 21 per 8 ditaksir menjadi 2. Dari mana 2? Nah ini 2 1 per 8. 2 nya tetap, bilangan bulat itu tetap ya. 1 per 8 ditaksir, 1 per 8 juga dekatnya ke 0 ya. Kalau ke angka 1 jauh, maka 2 ditambah 0 sama dengan 2 ya Nana ya. Jadi hasil 4 1 per 7 taksirannya adalah 4, 2 1 per 8 taksirannya adalah 2 ya. Maka nah ini 4 1 per 7 kali 2 1 per 8 penaksirannya adalah 4 kali 2 ya, sama dengan 8. Nah hasil 8 inilah hasil yang mendekati dengan hasil yang sebenarnya ya. Taksiran 8 ini mendekati hasil yang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan contoh yang lain. Pembagian. Nah, kamu harus tahu kali, bagi, tambah, kurang ya, harus hafal. Contoh yang lain nih, 8 6 per 7 dibagi 2 4 per 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Coba kita perhatikan sama-sama, sama seperti yang lainnya ya. 8 6 per 7 ditaksir menjadi 9. Kenapa jadi 9? Nah ini bilangan bulatnya tetap. 6 per 7 nya ditaksir menjadi 1, bukan 0 tapi 1. Kenapa? Karena 6 per 7 itu lebih dekat ke angka 1 dibanding angka 0. Kalau kamu menggunakan garis bilangan ya, ingat ya pelajaran yang lalu. Jadi 8 6 per 7 taksirannya adalah 9. Nah 2 4 per 5, 2 4 per 5 hasil taksirannya adalah 3. Dari mana 3? Nah ini ya, bilangan bulatnya 2, ini tetap nih, nggak boleh diubah-ubah nih. 4 per 5 ditaksir, yang ditaksir pecahannya ya, 4 per 5 itu ditaksir menjadi 1 karena dekat ke angka 1 ya, bukan dekat ke 0 tapi ke angka 1. Maka 2 ditambah 1 adalah 3 ya. Nah kalau kamu mengerjakan gini, 8 6 per 7 taksirannya 9, 2 4 per 5 taksirannya 3. Bagaimana hasilnya? Nah kita lihat, maka 8 6 per 7 dibagi 21 per 4 ya, hasil perkiraannya sama saja,
9 dibagi 3. Nih 9 dibagi 3 ya. 8/6/7 dibulatkan menjadi 9. 21/4 dibulat. Bukan 21/4 ini anak-anak ya. 24/5. Salah nih, Bu Guru salah nih ya. Ya, maaf nih salah ngetiknya nih. 24/5 24/5 ya anak-anak ya. Nanti Bu Guru ganti 24/5 ya. Itu dibulatkan menjadi 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Yang ini salah ini. Bukan 21/4 tapi ini 24/5. Ya, 24/5 dibulatkan menjadi 3. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kalau 21/4 dibulatkan menjadi 2, bukan 3 ya. Ini salah ya anak-anak ya, mohon maaf. Oke, ini contoh pembagian. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang menaksir hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal ya. Kalian ingat desimal yang ada komanya ya. Oke. Penaksiran dalam operasi hitung pecahan desimal. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan dengan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat ya anak-anak ya. Jadi yang dibulatkan itu ke satuan atau ke puluhan terdekat. Kamu lihat nanti angkanya. Baik. Nah, contohnya. Langsung contoh saja. Nomor 1. Contoh 1. 7,4/10 dikurang 4,5/10. Bacanya seperti itu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, perhatikan. Nah, ya. 7,4 kan tadi sudah yang kamu lihat persepuluhannya atau satuannya ya. Nah, 7/1/4 dibulatkan menjadi 7 nih. Angka 4 nih. Persepuluhannya angka 4. 4 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi 7,4 dibulatkan menjadi 7. Nah, 4,8 dibulatkan menjadi 5. Nah, 5 dibulatkan menjadi 1 ya. Lebih besar dari 5 atau sama dengan. Berarti 5 dibulatkan ke atas sehingga menjadi 1 nih. 4,5. 5 ini menjadi 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ya. Jadi ya, hasilnya perhatikan. Maka 7,4 dikurang 4,5 ya. Hasil perkiraannya adalah 2. Ya. 2 dari mana? Dari ini. 7,4 dibulatkan menjadi 7. 4,5 dibulatkan menjadi 5. Maka 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, 2 inilah mendekati bilangan aslinya. Hasil aslinya mendekati dengan angka 2. Pasti ya. Kalau kita ini sedang belajar taksiran atau pembulatan ya Nana ya. Nah, ini caranya kalau desimal. Yang kamu lihat persepuluhannya. Oh, perseratusannya ya. Baik, nanti kamu belajar lagi dari buku. Contoh yang lain masih banyak nih. Contoh yang lain. Contoh yang kedua. 3/8 3,8/10 ditambah 1 2/10 ya. Guru ulang bacanya. Nih, contoh nomor 2, 3,8/10 ditambah 1,2/10. Berapa sih hasil taksirannya? Nah, yuk kita lihat sama-sama. Kita selesaikan sama-sama. Oke, kamu lihat nih. Nah, ini bilangan 3,8. Taksirannya adalah 4. Dari mana 4? Kamu lihat ini di belakang koma.
belakang koma adalah angka 8. 8/10 ini anak-anak. Nah, maka kalau 8 kan lebih dari 5. Maka dibulatkan menjadi 1. 1 tambah 3 menjadi 4. 3,8/10 taksirannya adalah 4. Nah, kalau 1,2 kamu lihat nih, 0,2 nih. 2/10-nya dilihat. 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dihilangkan, ya. Maka taksiran 1,2/10 adalah 1. Ya. Maka hasilnya 3,8/10 ditambah 1,2/10, hasil taksirannya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ini adalah hasil taksirannya. Angka 5 ini mendekati hasil yang sebenarnya. Ya, Nana ya. Oke. Pasti kalau kamu memperhatikan bisa nanti ya. Kamu pelajari pelan-pelan. Baik. Kita lanjutkan contoh yang lain. Masih bilangan desimal perkalian ya, nomor 3. Contoh nomor 3. 6,7/10 kali 5,3/10. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, 6,7 ditaksir menjadi 7. 5,3 ditaksir menjadi 5. Dari mana? 6,7 yang dilihat 7-nya ini. 7/10 ini kan dibulatkan menjadi 1. 1 tambah 6 sama dengan 7. Begitu juga ini 5,3/10 yang kamu lihat 3-nya. Ya, 3/10 ini. 3 kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah, ya, dihilangkan sehingga menjadi 5. Ya. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, ini hasilnya. Maka 6,7/10 kali 5 3/10, hasil penaksirannya sama dengan ini. 7 kali 5 ya, sama dengan 35. Inilah hasil hasil taksirannya ya. Hasil ini mendekati hasil yang sebenarnya. Oke anak-anak. Baik, Bu Guru lanjutkan contoh yang lain. Nah, sekarang pembagian ya, pembagian nomor 4 ya, contoh keempat. 25,4/10 dibagi 4,7/10 ya. Ayo, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama saja ya Nana ya. Jadi ini kamu lihat 25,4/10. Ini kan bulat, ini pecahannya. Dilihat ini pecahannya nih. Ini 4/10 ya. 4 kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah, dihilangkan sehingga menjadi 25. 4,7 yang dilihat 0,7-nya ini 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 tambah 4 5 ya. Nah, 25,4/10 taksirannya 25, 4,7/10 taksirannya 5. Jadi hasil perkiraannya 25,4/10 dibagi 4,7/10, hasil perkiraannya sama dengan 25 dibagi 5 ya, sama dengan 5. Itu hasil taksirannya. Nah, hasil taksirannya ini pasti mendekati hasil yang sebenarnya. Oke anak-anak. Nah, pasti nanti bisa ya. Makanya belajar. Kalau matematika harus banyak belajar ya, mengerjakan contoh-contoh ya anak-anak ya. Oke, masih ada contoh yang lain ya. Nah, sekarang persen, membulatkan persen ya. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Masih ingat persen?
Persen itu per 100 ya. Nah, penaksiran hasil perhitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Jadi menggunakan acuan anak-anak supaya mudah. Nih contoh acuannya ini ya. Nah, kalau ini pecahan biasa. Kalau ini pecahan desimal. Kalau ini pecahan persen ya. Jadi ini 0. Kalau 0 ya 0% ya. Kalau ini seperempat. Seperempat persennya adalah 25% ya. 1/4 pecahannya adalah 25%. Kalau 2/4, nah 2/4 itu sama saja 1/2 ya anak ya. 2/4 itu sama dengan setengah ya. 2/4 sama dengan setengah atau 1/2. Karena penyebutnya 4 maka menjadi 2/4. Paling sederhananya adalah 1/2. Nah ini pecahan desimalnya 0,5. Ini nilainya sama. 1/2, 2/4, 0,5 adalah desimalnya. Lalu persennya adalah 50%. Ya. Ya, setengah atau 2/4 persennya adalah 50%. Nah, kalau 3/4 pecahan biasanya persennya adalah 75%. Ya. Kalau 1 full ya itu 100%. Jadi kalau 100% itu semua. Oh kita sekarang 100% masuk semua. Nah, berarti semua masuk. Ini acuannya 0%, 1/4 itu 25, setengah itu 50%, 3/4 itu 75%, mas banyak nih 1/5 10% ya dan sebagainya. Ini kalau acuannya seperti ini. Nah, kita lanjutkan contoh-contohnya. Ini juga acuan ya yang tadi anak-anak ya. Nah, contoh soal. Nih. Nomor 1, taksirlah 24% dari 2000. Kita taksir yuk anak-anak yuk. 25%. 24%. Berarti di sini ya. 24% berarti di sini. Hampir dekat dengan 25%. Ya. Nah, ini ditaksir aja. Karena mendekati 25% ditaksir menjadi 25% nanti. Dari 2000 udah genap, tidak bisa ditaksir lagi. Nah, oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Nih, nilai 24% itu mendekati 25% atau 1/4 bagian. Ya, nilai 24% itu mendekati 25% atau 1/4 bagian. Ya, kalau pecahan biasa. Jadi 25% itu sama dengan 1/4. Oke. Nah ini hitungannya misalnya ini 1/4 kali 2000. 1/4 kali 2000. 1/4 dari mana ini? 24% ditaksir menjadi 25%. 25% sama dengan 1/4 bagian. Nah, kita tulis di sini 1/4 kali 2000 ya. 1/4 dari 2000 berapa? Nah, sama saja 2000 dibagi 4. Ya, 2000 itu 1 kali 2000 pembilangnya. 2000 kan sama aja 2000 per 1. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jadi 1 kali 2000, 2000, 4 kali 1, 4. Sehingga menjadi 2000 per 4. Artinya 2000 dibagi 4. Maka hasilnya 500. Ya, maka hasilnya 500. Ini hasil perkiraannya. Ya, hasil perkiraannya. Hasil perkiraannya ini akan mendekati hasil yang sebenarnya. Ya. Itu kalau persen. Nah, jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Mendekati hasil yang sebenarnya. Ya, oke. Semoga kalian ngerti ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Contoh yang lain. Nih. Taksirlah 52 dari 795. Nah, ini dua-duanya ditaksir. 52% ditaksir, 795 ditaksir, ya. Kalau penaksiran itu memudahkan kita sebetulnya anak-anak.
Nilai 52% itu mendekati 50%. Nah, ini 52 mungkin di sini, 52. Ya. 52 itu di sini. Kalau ke 75 jauh, maka yang dekat adalah 50. Maka 52% kita taksir menjadi 50%. Atau 50% atau 2/4 atau setengah. Ya. 2/4 itu sama saja setengah atau 1/2. Ya, anak-anak ya. Jadi nilai 52% mendekati 50% atau setengah atau 1/2. Ingat. Terus lanjut. Nah, itu ya 52%. Ditaksir menjadi 50%. Kalau pecahan biasanya adalah setengah bagian. 795 mendekati 800. Nah, ini 795 mendekati 800. Kamu lihat 95-nya. Ya, 95 ditaksir. Jadi 100 tambah 700 jadi 800. Ya. Jadi ini dua-duanya ditaksir. 52% menjadi 50% atau setengah. 795 ditaksir menjadi 800. Nah, bagaimana hasilnya? Nih, 1/2. Ya, ini 1/2. Ini kan 50% kan 1/2. Kali 800. Seperti tadi, 1 kali 800. Nah, ini 2 kali 1. Satunya 800/1. 2 kali 1, 2. Ya, maka sama saja 800/2. Artinya 800 dibagi 2 sama dengan 400. Ya. Ingat ya anak-anak ya, kalau ada soal seperti ini dua-duanya ditaksir. Ya, dekat kemana ini? Nah, kalau dekat, yang terdekat saja yang ditaksir ya. Jangan jauh-jauh naksirnya, yang dekat saja. Ini seperti ini, 795 ditaksir menjadi 800. Kamu lihat ini 95-nya. 95 kan dekat ke angka 100. 100 tambah 700 jadi 800. 52% dekat dengan 50. Maka ditaksir menjadi 50% atau pecahan biasanya 1/2. Nah, jadi hasilnya 1/2 kali. Dari itu sama aja kali ya. Dari itu bisa dihitung dengan kali. 1/2 kali atau 1/2 dari sama 800, hasilnya adalah 400. Artinya 800 dibagi 2. Oke anak-anak, semoga kalian semua ngerti ya penjelasan Bu Guru hari ini ya anak-anak ya. Nanti diulang lagi di rumah. Nah, ini jadi 52 dari 795 mendekati 400. Angka 400 inilah angka yang mendekati nilai yang sebenarnya. Ya. Oke anak-anak, penjelasan pada pagi hari ini semoga kalian mengerti ya. Supaya ngerti kamu harus mengulang lagi di rumah. Diulang lagi sama mama atau sama kakak ya. Biar ngerti. Semoga penjelasan Bu Guru ini bermanfaat untuk kalian semua. Baik, akhir kata Bu Guru ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.